Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, shining Wiz, got this bitch jumping. Halo teman-teman, perkenalkan saya Agnes Marita Janu, mahasiswa semester 4 Program Studi Bimbingan dan Konseling dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang teknik konseling dari mata kuliah mikrokonseling. Selamat menyimak. Pada kali ini saya akan menangani klien yang bernama J. Dia ini seorang mahasiswa. Di sini ia mengalami permasalahan tentang kurangnya percaya diri tampil di depan kelas, di mana Anje selalu merasa gemetar dan gugup ketika tampil di depan kelas. Lalu di sini itu Anje merasa bingung tentang cara menangani kasusnya tersebut. Maka dari itu dia datang kepada konselor untuk meminta bantuan dalam menangani permasalahannya. Mari silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, mari silakan duduk. Baik, Bu. Ibu sangat senang sekali bertemu dengan Anje. Anje, bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik, Bu. Kalau ibu boleh tahu, kenapa kabar Anje kurang baik? Entahlah, Bu. Saya merasa sedih. Saya bingung sekali, Bu, dengan perasaan saya. Ibu sangat memahami dengan perasaan Anje. Namun, apakah perasaan tidak enak ini sangat mengganggu kamu? Bisakah Anje bicarakan dengan ibu? Iya, bisa, Bu. Tapi saya minta tolong jaga rahasianya ini ya, Bu, ya. Jangan disebarkan ke manapun. Kalau begitu, ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang dirasakan Anje. Di sini Anje bisa berceritakan semua perasaan yang Anje rasakan, karena di sini itu bersifat kerahasiaan. Jadi gini, Bu. Saya itu merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan banyak orang, apalagi saat presentasi di depan kelas. Lalu bagaimana? Setiap saya tampil itu, saya rasanya lidahnya keluh, tidak bisa bicara, Bu. Bisakah Anje menjelaskan lebih jauh tentang perasaan tidak enak atau percaya diri yang Anje rasakan selama ini? Saya gemetar, Bu, ketika tampil di depan kelas. Saya juga merasa tidak percaya diri saat akan berbicara, menjawab pertanyaan dari dosen. Padahal saya menjawabnya itu di tempat duduk, Bu. Tapi saya nggak percaya diri untuk menjawab. Selanjutnya, apa yang Anje lakukan ketika merasa tidak percaya diri di depan kelas itu? Saya hanya diam saja, Bu, karena saya takut dan malu nanti kalau saya kelihatan gemetaran dan gugup di depan kelas. Apakah dengan cara begitu Anje dapat merasa senang dan nyaman? Saya rasa tidak, Bu. Meskipun saya hanya diam, tapi saya terus berpikir. Mungkin Anje selalu berpikir bahwa segala sesuatu itu harus sempurna tanpa adanya rasa kesalahan sedikit pun. Apakah demikian? Ya, Bu, saya orangnya memang seperti itu. Saya harus melakukan segala sesuatu itu dengan sempurna. Jadi mungkin itu yang membuat saya seperti ini. Jadi permasalahan kamu di sini, bagaimana kamu bisa presentasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, benar, Bu. Wah, bagus sekali Anje, kamu sudah memahami permasalahan kamu, yaitu bagaimana kamu bisa presentasi dan tidak gugup dalam menjawab pertanyaan dosen. Ya, Bu, saya sangat ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas. Tapi rasanya sulit sekali, Bu. Bagus sekali keinginanmu Anje, ibu sangat senang sekali bisa mendengarnya. Lalu apakah Anje sudah punya cara untuk mengatasi permasalahan kamu tentang percaya diri pada saat presentasi dan gugup dalam menjawab pertanyaan dari dosen? Saya bingung, Bu. Saya belum punya ide untuk itu, Bu. Apa yang membuat Anje merasa bingung? Saya takut sekali nanti, Bu, jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen atau ketika presentasi. Saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya, Bu. Apakah Anje sudah berusaha melakukan hal
pengalaman atau ceritanya kepada Ibu. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Bu, saya merasa lega sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih. Setelah melakukan konseling sekitar 20 menit ini, jadi dapat kesimpulannya adalah pertama, Anji akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang Anji akan presentasikan. Kedua, Anji akan berpenampilan rapi sehingga Anji dapat percaya diri. Yang ketiga, Anji terlebih dahulu akan berdoa sebelum tampil dalam waktu presentasi. Apakah Anji yakin untuk melakukan hal tersebut? Ya Bu, saya yakin akan melakukan hal tersebut. Apakah masih ada yang Anji sampaikan? Tidak ada Bu. Oke, baik. Terima kasih untuk Anji karena telah membagikan pengalaman atau ceritanya kepada Ibu. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini, dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kembali Bu, saya merasa lega sekali. Terima kasih Bu. Terima kasih. Itulah hasil proses konseling yang terjadi. Sekian dan terima kasih. See you.